Pemirsa Cahaya Pagi bicara soal pinjaman online yang mencekik dan belakangan gencar jadi target kepolisian ternyata masih menyisakan banyak masalah. Karena perkembangannya justru mengarah ke penipuan dan membuat para pejabat publik angkat bicara untuk tak perlu membayar pinjaman online tersebut. Lalu apakah hutang tersebut boleh untuk tidak dibayar? Pemirsa, inilah dia informasi selengkapnya. Aparat kepolisian gencar melakukan penggerebekan di kantor-kantor peminjaman online atau pinjol lantaran diduga ilegal. Di Tangerang, Banten, 13 kantor pinjol menjadi sasaran penggerebekan. Bentar ya, naik ke ini. Nih, bentar ya, Pak. Tidak berapa lama, polisi menggerebek sebuah ruko di Jalan Profesor Herman Yohanes di Kecamatan Depok, Yogyakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua tangan di atas. Maraknya penggerebekan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo angkat bicara soal derita masyarakat akibat pinjaman online ilegal ini. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Lalu, apakah gencarnya penggerebekan itu membuat surut aksi jasa peminjaman online ilegal? Penggerebekan di kos-kosan di Jakarta Utara ini menunjukkan jasa pinjol yang meresahkan ini tetap beroperasi. Tidak lagi di kantor, tapi beralih di tempat kos-kosan. Setelah melakukan penindakan beberapa waktu yang lalu, di kantor-kantor sudah mulai tutup, tapi mereka tetap melakukan kegiatannya di kos-kosan. Untuk menggait customer, jasa pinjol biasa tebar jala melalui pesan singkat atau media sosial. Tentunya dengan janji manis, pencairan mudah, hanya dalam waktu 1 jam, dana yang dibutuhkan bisa cair. Warga yang kepepet kebutuhan tidak jarang mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa pinjol. Bujuk rayu mereka memang cukup menggiurkan ya, kalau kita bilang, karena mereka bisa mencairkan dana dengan begitu cepat, dengan begitu instan. Dalam waktu 30 menit ataupun paling lama 1 jam itu dana memang sudah cair langsung ke rekening kita. Jadi dana yang cepat dan instan inilah yang kadang-kadang membuat warga terjebak dalam pinjol ilegal ini. Namun yang perlu diketahui, dana cair tidak akan utuh seperti yang diajukan. Biasanya dia pinjamnya 1 juta, cairnya cuma 700, bayarnya itu 1,2. Uang didapat, kebutuhan pun tercukupi. Namun jangan pernah terlambat atau menunggak dalam pembayaran. Kompensasinya akan ditagih dan denda dihitung berkali-kali lipat. Fenomena miris ini membuat Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara, meminta masyarakat yang terlilit pinjaman online ilegal ini agar tidak perlu membayar. Mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Solusi yang diberikan Pak Mahfud MD ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang banyak tercekik akibat pinjaman online. Namun begitu, apakah hal ini juga berlaku dalam syariat agama? Karena beberapa dalil menunjukkan masalah utang ini bukan masalah ringan. Persoalannya tidak hanya di dunia saja, tapi jika tidak terselesaikan akan menjadi persoalan serius di akhirat nanti. Nah, dengan pernyataan Mahfud MD ini, apakah dengan demikian para peminjam uang yang menjadi korban ini secara syariat otomatis gugur hutangnya? Kalau kita sudah terlanjur terjebak pada hutang yang pakai bunga yang mencekik itu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita nggak usah bayarkan saja, ataukah kita tetap harus membayarkan? Nah, dalam hal ini sebenarnya begini, kalau bicara tentang hutang, namanya juga hutang ya tetap harus dibayar sebenarnya. Tinggal masalahnya selisihnya atau bunganya itu bagaimana. Kalau aslinya sih bunganya itu tidak harus dibayar. Karena yang bikin haram itu kan malah bunganya itu sebenarnya kan.
Kalau pinjamannya tetap sesuai, kita pinjam 10 juta ya harus kembalikan 10 juta gitu. Bahwa nanti ada bunganya misalnya katakanlah jadi 15 juta, jadi 20 juta dan sebagainya, ya tentu itu adalah sesuatu yang bagian haramnya. Dan kalau memang bisa atau dimungkinkan untuk tidak usah dibayar bunganya, memang harusnya tidak usah dibayar. Karena bagian haramnya justru bagian yang itunya kan sebenarnya. Nah cuma biasanya begini, seorang yang terlibat dengan pinjaman online dan sebagainya memang dia sudah menyatakan sepakat atau setuju ya untuk membayar bunga gitu. Tinggal masalahnya dia mampu atau tidak gitu. Nah, dalam beberapa hal memang ada kasus di mana kita jadi kayak sudah terikat gitu ya dengan jebakan sebenarnya. Nah, apakah kita jadi wajib juga untuk membayarkannya? Dalam hal ini mungkin para ulama tidak sepakat ya, antara yang mengatakan ya tetap kita harus bayarkan semua kewajiban kita termasuk bunga-bunganya karena ada dalil al-muslimuna 'inda syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan apa yang sudah dia bikin kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau kesepakatannya dia harus bayar bunganya ya dia harus bayar bunganya. Tapi sebagian lagi mengatakan oh tidak gitu, dia tidak perlu bayar bunganya. Nah, gitu. Tapi masalahnya adalah kesepakatan yang sudah dibuat itu seperti apa. Maka ada dua versi memang ya, apakah harus dibayarkan bunganya juga atau cukup dibayar hutang pokoknya saja.